Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, kenapa kita bilang sahabat ngopi? Karena pada segmen ini kita berada dalam program ngobrol perkara iman. Alhamdulillah pada malam ini kita kehadiran seorang guru besar, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Darul Ibtidah, Bapak Kiai Haji Baban Sobandi atau kita sebut dengan Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat walafiat. Udah lama nih gak ketemu ya. Oh iya. Mana aja nih Bang Apip nih menghilang bagaikan ditelan bumi. Untung ya. Akhir-akhir ini sibuk Abah mau. Malum lah. Mencari segenggam emas untuk bayar utang. Bang Toib kan. Oke sahabat ngopi, dalam acara ini kita akan membahas permasalahan tentang agama Islam. Ilmu-ilmu tentang Islam kita akan kaji di program ini. Mudah-mudahan akan membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke Abah, mengenai kesibukannya Abah, saya sering kali sibuk sehingga tidak ada waktu atau bahkan ya sering lupa untuk menyisakan waktu untuk pengajian. Padahal basic saya dulu kan ya walaupun sebentar ya pernah di pesantren semasa kecil. Bari bandel. Nah Allah, banyak pemuda-pemuda sekarang yang ya mungkin sibuk di zaman ya era globalisasi ini dengan kesibukan masing-masing. Mereka mempunyai kegiatan yang ya dibilang cukup untuk perkembangan zaman. Nah, tapi mereka tidak dipungkiri dalam hati mereka pun ingin terbesit supaya agar tidak lupa mencari ilmu tentang agama, untuk memperdalam ilmu agama. Nah, banyak teman-teman saya yang bertanya apakah dalam kesibukan mereka bisa mencari ilmu melalui kan sekarang global marak ya, tidak bisa dihindari sosial media. Mereka ya, kita hidup di zaman era globalisasi ini tidak lepas dari sosial media. Apakah bisa dan apa hukumnya mengaji lewat media sosial, katakanlah seperti YouTube atau Instagram atau lainnya? Google ya. Ngaji di gurunya itu Google gitu kan. Abah Google, ngaji Abah Google. Baik Abah, silakan Abahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi ala barika barudah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah ma'buda illallah, la ilaha illallah matluba illallah, la ilaha illallah maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang sepi ini kita akan mengkaji yaitu tentang ilmu ya, di kajian yaitu di ngopi itu ngobrol ilmu ya, ngobrol pintar tentang ilmu agama Islam. Jadi tadi apa yang ditanyakan oleh host kita nih, mudah-mudahan benar-benar jadi host nanti ya. Artis baru yang insya Allah akan menyaingi Bang Akur. Tewas Bang Akur. Tadi yang ditanyakan oleh Bang Apip bahwa bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu agama lewat buku-buku ataupun Google ya, atau lewat YouTube. Nah, itu pertanyaan yang sangat
bagus ya. Emang di zaman sekarang orang seperti itu, kebanyakan belajar lewat itu, lewat buku-buku catatan. Sebelum Abah akan menjawab apa yang ditanyakan oleh tadi saudara host itu Bang Apip, ya, di YouTube channel kita hostnya adalah Bang Apip. Terlebih dahulu, marilah kita kaji dulu yaitu tentang bagaimana pentingnya ilmu agama, ya, sehingga Allah Ta'ala li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qur Rabbi zidni ilman. Allah memerintahkan kepada nabinya yaitu tidak meminta supaya berharap hartanya bertambah, ya, hutangnya bertambah, tapi justru ucapan Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah saya ilmu, ya. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW supaya meminta kepada Allah ditambahkan ilmunya, ya. Dan kata Rasul, man salaka tariqan yatlubu bi ilman, siapa yang salaka berjalan tuh mapai cek Sunda mah, ya mun cek Sunda, mun cek bahasa naon. Man salaka tariqan, siapa yang ngambah tariqan jalan, yatlubu bi ilman, yang mencari ilmu. Jadi dia berjalan itu bukan untuk jalan-jalan yang tidak bermanfaat, tapi yatlubu ilman, mencari ilmu. Salakallahu ta'ala tariqan ila jannah, maka Allah akan membukakan pintu surga. Luar biasa kan? Luar biasa Luar sekali, biasa itu. Makanya kenapa orang-orang sekarang itu mencari yang tidak disediakan, yang telah ditetapkan oleh diucap oleh baginda Rasul, bahwa carilah mana itu jalan itu yang Allah sendiri yang akan membukakan ilmu, yaitu membukakan pintu surga itu untuk mencari ilmu. Di sini ada beberapa keterangan, ya, bahwa pentingnya ilmu agama bagi kita sebagai yang mengaku sebagai hamba Allah, umat Islam, umat mukminin. Kata Allah subhanahu, kata baginda daripada keterangan-keterangan yang di sini ada di kitab ini, bahwa anna dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu. Sesungguhnya dunia itu yu'tiha, Allah berikan, ya, yu'tiha Allahu, Allah berikan itu dunia, man kepada orang, yuhibbu yang dicintai oleh Allah, wa man la yuhibbu dan orang yang tidak dicintai. Dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada Allah yang tidak cintai. Ya. Jadi orang yang tidak Allah sukai pun Allah berikan dunia. Apalagi pada orang yang Allah sukai, yang Allah cintai. Tapi wala yu'ti ilma illa man yuhibbu minal abrar. Dan Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah, dan dia akan termasuk orang yang baik, orang yang luar biasa dianggap baik. Maka kata Rasul, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Man, orang, yuridi yang diharapkan. Orang diharapkan itu Allah, orang diharapkan. Yuridillahu, orang yang diharapkan, yuridillahu khairan, orang itu akan diharapkan jadi orang yang baik. Yufaqihu fiddin, maka Allah lebih dahulu dipahamkan dalam ilmu agama. Nih, ibarat begini, kita ingin yang melamar atau yang dilamar? Yang dilamar, Abah. Yang dilamar, dipilih atau memilih? Dipilih, Abah. Berarti kalau orang dipilih berarti orang yang ada kelebihan. Iya, betul, Abah. Berarti punya kelebihan dia. Nah, ini Allah, man yuridillahu, siapa yang Allah sukai, siapa yang Allah hendaki dia jadi orang yang baik, maka Allah pahamkan agama. Jadi tidak semata-mata kita ada di majlis taklim, tidak semata-mata orang lagi lihatin junub, ya, ini kita percakapan ini berarti dia sudah dipilih oleh Allah, akan dijadikan jadi kandidat orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang ini zaman semakin mudah, jalan aman. Sekarang jalan malam pun kita jam 1, jam 2 kita tidak takut karena penerangan di mana-mana. Coba bayangkan zaman dulu, gelap gulita, yang rumah pakai listrik itu bisa dihitung.
Ya, benar nggak? Ya betul. Ya, Justru lebih mudah ya Abah oh ya. lebih mudah sekarang. Abah dulu itu waktu ngalamin ya, masih usia 10 tahun 12 tahun itu waktu nganter-nganter mama Ya. ke pengajian misalkan ke Pak Walim Saad itu sepanjang jalan itu gelap, belum ditembok, masih jalan batu, kanan kiri pohon besar. Iya. Itu orang tapi yang datang ngaji itu banyak. Ya, banyak pada itu keadaan situasi itu seperti itu. Iya. Ya, makanya dulu jadi adanya sekarang itu keadaan zaman sekarang itu maju teknologi, maju transportasi, bukan berarti itu ada manfaat, ada nilai plus dan negatifnya. Iya betul. Ya. Nah, seperti sekarang nih. Dulu di sini yang punya TV Iya. itu bisa dihitung dengan jari. Jadi sosial yang tinggi, orang yang punya sosial yang tinggi itu dia yang punya TV. Di sini paling bisa dihitung dengan jari. Abah itu kalau nonton film Rintintin dulu, Rintintin Masih ngalamin ya, Abah. masih ngalamin itu. Itu ke kalau Kasari dulu itu asrama mahasiswa IPB. Itu nonton tuh jam 5. Lumayan jauh ya Abah. Oh, lumayan jauh, luar biasa. Itu pakai sarung, kan itu pakai sarung. Berangkat pas jam habis asar, ya berangkat pakai sarung, pakai kopiah, nonton film Rintintin hari Selasa itu. Setiap hari Selasa berarti film Rintintin. Wah, ya. Jadi anjingnya itu hebat, jauh, ngerti itu anjing. Itu ke asrama kalau Kasari. Yang mahasiswa itu TV-nya hitam putih. Nah, dia lewat jam 5 itu lewat dari jam 5 setengah 6 itu udah nggak bisa pulang, takut dari Eka Lokasi sampai ke sini itu ada tempat rumah Pak Buntung ada banyak pohon. Sekarang mah mau lewat jam 4 jam 3 kerja kan ke situ. Iya. Si abang ini Ya. Ya. takut nggak Enggak. kan kalau dulu Masya Allah. Tapi itu banyak rumah ya yang banyak apa masih kurang, tidak listrik kurang, alat-alat seperti televisi itu tidak ada. Yang rame itu ada tempat pengajian. Subhanallah. Tempat pengajian seperti di Mama nih, sini di Mama nih. Tempat ini itu anak yang ngaji dan Haji Murtado itu di bawah. Iya. Itu dua tempat sentra pengajian. Di sini ada 100, di Haji Murtado ada 150. Dari Parung Buanteng dari mana-mana itu berangkat itu sore. Jam 4 udah berangkat ke pengajian. Karena kalau maghrib udah nggak bisa berangkat karena gelap. Nah, jadi di sini itu ramai. Kenapa? Di pengajian itu ramai karena di rumah itu sepi. Nggak ada TV, nggak ada listrik. Tapi di pengajian itu tempatnya terang benderang. Ada patromak sampai 3-4 pasang. Ada tempat atau lampu patromak. Makanya zaman dulu itu lebih perasaan tuh lebih Sulit ya Abah dalam transportasi. dalam pokoknya dalam Iya. bentuknya segala sulit. Tapi itu untuk kita datang ke tempat pengajian itu lebih kenapa? Karena jadi memaksa si anak-anak tersebut datang ke pengajian karena tempat yang paling ramai itu Pengajian. sekarang Bioskop. sekarang bukan bioskop, justru nggak ada, justru sekarang jalan lihat Iya, jalan. anak-anak pakai gubi, Iya benar. pakai apa? HP. HP. Terus jalan semakin mudah, terus penerangan semakin terang benderang. Tapi untuk menuju pengajian sekarang justru sangat prihatin, ya sangat prihatin. Iya. Nah, oleh karena itu maka Abah tuh Kalau nggak tahu jalan pakai map ya Abah sekarang. itu mah gampang. Ini pengajian mah sekarang ini sangat, pokoknya zaman sekarang orang-orang sekarang kalau sekarang zaman sekarang nggak datang ke pengajian itu udah keterlaluan, ya udah dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan mulus, ya. Iya. Kalau dulu tuh tidak sedikit orang yang datang ke pengajian pulang lagi jatuh di tengah jalan karena jalan yang licin, Iya, ya. Terus kalau sekarang, kalau dulu makanya apa tuh berpikir dulu itu pagi sore itu pada bawa kita. Kayak di kampung-kampung dulu bawa kitab, sore bawa kitab, pakai kerudung, anak-anak pakai kopiah. Nah, Abah punya rencana, Abah pengen sekali ini tempat walaupun sekarang jadi kota Madia, tapi tetap suasana kampung. Suasana kampung. Suasana kampung. Kembali ke zaman Nah, dahulu. maksudnya sore itu mereka Iya. bawa kitab Iya. untuk datang ke pengajian. Sore itu mereka pada pakai sarung, walaupun kita ini di tengah kota. Iya. Nah, di kota, tapi tetap suasana keadaan sangat religi. Nah itu Abah pengen sekali seperti itu. Identitas keislaman tidak hilang. Jadi identitas kita di zaman itu sangat kelihatan sekali. Iya betul. Subhanallah. Mungkin
host ini abang ini lihat kan Iya, iya, Bang. di tempat Iya, iya. kita, alhamdulillah walaupun kita kota tapi Iya. suatu saat ada abang pulang dari mana-mana pakai angkot. Iya, iya. Kata supir angkot, bengong, saya tuh baru masuk ke Bantar Putih ini, kok ternyata Bantar Putih Kampung kirain santri. kampungnya Cina semua, ternyata masalahnya yang marahin bola pakai sarung. Marahin bola pakai sarung. Liga santri. Bola pakai sarung kok ya. Ternyata Islami sekali di sini. Nah, itu seperti itu. Jadi sore pakai barawak. Jadi ingin mengenakan walaupun ini tidak tetap kita kenakan kitab Sapina, kitab Jurumiyah. Kan modelnya abang ini juga asli di sini, Iya. ya jadi kenakan Jurumiyah, Iya. kena Sapina, walaupun tidak bisa. Sedikit apa? Micung. Jadi itulah makanya siapa yang ingin dipilih, ingin diharapkan oleh Allah jadi orang baik, maka adalah Allah lebih dahulu dia dipahamkan dalam ilmu agama. Jadi kalau orang masuknya ke pengalaman pesantren, ada yang ibu bapaknya sangat antusias ingin anaknya pesantren, tapi Allah tidak berkehendak 2 hari 3 hari pulang. Tapi ada yang ibu bapaknya justru tidak menyukai anaknya pesantren, tapi anaknya tetap betah sehingga dia berhasil. Sekarang mungkin udah jadi punya pesantren. Nah itu jadi itu mah rahasia Allah. Iya, iya. Makanya kita jangan dengan pesantren ngaji ilmu itu luar biasa. Jadi bedanya Abah, tantangannya itu ada pada zaman sekarang tuh era globalisasi, tantangannya dengan teknologi, sedangkan waktu dulu zaman Abah mungkin tantangannya Cuman hanya alam aja, alam Situasi jadi alam. sesuatu lingkungan jadi masih gelap. Karena apa kebayang subuh itu ngaji ke ini itu masih gelap, harus berangkat pengajian bawa kitab. tapi tetap antusias Tapi waktu itu. tetap karena emang itu memang udah Kewajiban. dari sana, kewajiban. Terus juga Menjalani kalau kita kewajiban. tidak mengaji ilmu nanti kita akan wafat, kita akan meninggal. Ya siapa sih yang tidak akan meninggal? Semua tinggal cerita. Nih. Jadi kenapa al ilmu nurun? Ilmu itu cahaya. Iya. Ya. Terus nanti kita akan bertemu dengan malaikat. Iya. Malaikat itu terbuat dari Cahaya cahaya. Terus manusia dari tanah. tanah dengan cahaya. Kuat nggak tanah menahan cahaya? Panas Abah. Panas. Sekarang aja gimana? Iya. Kalau 2 jam nih kita disorotin pakai lampu yang Iya, gitu kuat, Iya. kita nggak Gosong, kuat. Abah. Hah? Gosong. Gosong. Apalagi sawah itu kalau tengah hari, siang hari panas yang sangat menyengat, lihat tanah-tanah Iya. pada retak. Iya. Karena nggak kuat. Nah, kita nanti suatu saat akan bertemu dengan yang namanya malaikat Azrail. Nanti malaikat Azrail kita meninggal, kalau dia tidak kuat, maka walaupun air laut yang ada di dunia ini dimasukkan ke mulutnya tidak akan hilang rasa hausnya. Nah, untuk menamai ini kita dalam sekatan maut itu cahaya, harus lewat cahaya dengan al ilmu Nurun. ilmu nurun, ilmu itu dari cahaya, maka ilmu malaikat bertemu dengan malaikat itu dengan cahaya bertemu dengan cahaya. Maka lihat orang-orang yang alim, Iya. ya ulama, begitu waktu meninggal wafatnya itu Bercahaya. bercahaya, tidak ada rasa tidak ada kayak muka yang bagaimana gitu, tapi lihat teduh, kayak yang senyum. Kenapa? Karena ada cahaya. Jadi ada cahaya di balik itu. Jadi ada yang menarik cahaya itu. Nah sekarang kalau kita tidak mau menuntut ilmu, mencari ilmu, akan kuat kita, ya? Rugi berarti Abah ya. Oh iya rugi, sangat rugi sekali, ya. Makanya luar biasa, makanya kita jangan generasi yang muda khususnya, ya generasi ini jangan malas-malasan, jangan habis waktu dengan main game, ya, main itu, HP, main HP, itu Instagram, TikTok, joget-joget gak itu nggak ada manfaatnya Abah ya. Iya. Jadi nggak ada manfaatnya itu. Nah itulah godaan kita ya gitu. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang itu, ya, jadi yang akan membuat mereka
bawa arus dengan apa namanya, jadi dalam keadaan sekarang seperti ini. Sahabat ngopi, itulah tantangan untuk kita generasi muda di zaman era globalisasi. Tetap kita harus mencari ilmu agama, karena tadi yang disebutkan Abah, ilmu itu adalah cahaya. Suatu saat nanti kita di akhirat akan bertemu cahaya. Agar kita tidak kena sengatan cahaya yang dahsyat, maka kita akan lawan dengan cahaya ilmu yang kita punyai. Cahaya. Tadi yang dia tanyakan oleh ya Abah tadi hukumnya. Kan di zaman ini sibuk Abah. Orang bilang sibuk, saya sibuk, sana sini sibuk. Jadi gak ada waktu untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama Abah. Tuh bagaimana hukumnya Abah? Belajar di Google, Mbah Google. Searching di Google atau lihat YouTube. Apakah itu masih termasuk mencari ilmu Abah? Jadi kalau kita baca seperti buku-buku, buku Latin, terus kita baca di Google ya, tentang ilmu-ilmu agama ya, seperti kalau memang dia udah benar rukunnya, terus lebih pakai sholatnya rukunnya benar, syaratnya benar, itu insya Allah itu sah ibadahnya. Cuman dia tidak ada adab, karena ada bus solihin, ada bus salafus solihin, orang-orang salaf soleh itu dalam mendapatkan ilmu itu tetap dia berjalan keluar. Seperti Abdullah bin Jabir itu berangkat sampai jauhan ratusan kilometer hanya untuk mendapatkan satu ilmu. Nah kita dari rumah kita ke masjid, rumah kita ke tempat ilmu itu tidak terbatas oleh gunung, tidak terbatas oleh lautan, tidak oleh kali, tapi kenapa malasnya kita? Lalu nanti kalau kita belajar di situ ada masalah yang tidak ngerti, kemana kita harus nanya? Iya. Jadi memang kalau misalkan itu kitanya udah ada dasar, terus kita paham dan kita pakai, insya Allah itu kita akan benar ya dalam beribadah. Ya misalkan dalam rukun sholat, dalam persyaratan sholat, insya Allah itu benar ya, itu insya Allah akan sah sholatnya. Tapi Abah dalam padilah sendiri, padilah mencari ilmu itu kan luar biasa ya Abah. Seperti dikatakan hadis Nabi, manita kola liyata alama ilman Gufirolahu qabla ayat tua. Barang siapa yang mencari ilmu sebelum melangkah, maka Allah akan hapus dosanya. Nah itu apakah belajar melalui media Google seperti itu atau baca-baca buku termasuk gak Abah itu dalam padilah-padilahnya Abah? Itu tidak pendapat saya ada keterangan anal izma'a ala anal ilma syar'i la yakunu illa bihi illa bi qasdi ta'allum. Jadi sesungguhnya ijma' sepakat para ulama anal ilma syar'i, bahwa sesungguhnya ilmu syariat ya, ilmu fikih, ilmu tauhid, layakun tidak akan ya, layakun tidak ada illa bikos di ta'alum, angin dengan tujuan ingin berjalan bertaklum mencari. Jadi kalau ada orang yang misalkan kita TV di setel ya, nah itu adalah bukan ta'alum, bukan berjalan, dia hanya karagragan ketiban ilmu, karagragan ilmu itu manfaatnya ada, cuman dia tidak dapat pahala untuk berasal berjalan. Jadi kalau misalkan ilmu, dia ngerti nih lewat penjelasan yang di TV di YouTube, dia itu adalah orang yang ketiban ilmu, itu lebih baik daripada ketiban duren. Ya, jadi itu ada orang yang ketiban ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Terus apakah itu termasuk orang yang dipilih oleh Allah tadi, Allah seperti Abah yang bicarakan tadi, mayuridillahu itu insya Allah bisa juga, karena kan di YouTube tuh banyak macam-macam sekali itu tontonan ada wah macam-macam, tapi kenapa dia pilih agama? Terus di TV juga ya ada macam-macam ini, tapi kenapa dia pilih agama? Berarti udah Allah tuh, cuman dia tidak dapat pahala berjalan, jadi dia hanya ketiban katinggang ilmu ya. Karena dalam keterangan di kitab man lam ya'lam,
Man lam ya'lam ya, siapa orang yang tidak mengetahui sesuatu ya, ilmu tentang cara sholat, tentang cara wudhu, falyas'al, bertanyalah, bertanya. Man lam yajid, terus dia mau bertanya, tapi di sini tidak ada yang paham. Tadi sini tidak ada yang paham. Ke Bang Apip angkat tangan. Ini saya nggak bisa, ke Bang Daniel nggak bisa. Nah, saya baru mondok 2 tahun. Terus nggak ada bisa. Maka palyarhal, maka keluarlah kemana itu ilmu dia apa? Carilah kemana dia tempat ilmu itu ada. Harus kita berangkat seperti ulama-ulama dulu. Apa aja kemana kita melanglang buana untuk mencari itu ilmu. Kan itu disunatkan juga Allah kan. Kak Rasul juga utlub, carilah ilmu, bukan kita coba kalau kita di rumah nonton TV bari ngopi, bari ngisep di Samsung, ya lama-lama terus haesan, ketiduran, nanti ujung-ujungnya tepukuh, tungtung mana eta yang mau dibahas, ya enggak? Terus ada iklan dulu, setelah itu main lihat YouTube, setelah itu beres, lalu kita pindah channel, yang hiburan. Tapi kalau kita benar ilmu, nah itu jadi adabnya yang hilang. Adab untuk mencari ilmu itu yang hilang, yang tidak ada. Iya. Tapi kalau memang itu jadi ilmu buat dia, membuat jadi ibadahnya benar, terus meningkatkan imannya, itu manfaat juga. Cuman tidak adab seperti adabnya salafus soleh, orang-orang soleh. Tetap mereka seperti kita, guru-guru kita, itu tetap mereka mencari ilmu itu dengan melangkahkan 2 kaki kemana di tempat berada. Baik sahabat ngopi, alhamdulillah penjelasan tentang mencari ilmu telah Abah jelaskan begitu luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan Abah tadi. Sebelum kita tutup acara ini ada pertanyaan lain Abah dari yang masuk ke IG kita @mention_hasnahaboy. Ini kan memasuki bulan Rajab Abah. Bertanya katanya mau puasa sunat tapi dia punya kodo. Apakah dia mau otomatis kan kodo dulu ya Abah ya? Itu ganjaran sunatnya puasa Rajab kebagian nggak Abah? Insya Allah kebagian. Kebagian. Jadi kita